Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria. Kami akan menemani kalian dengan cerita-cerita baru. Cerita ini ditulis oleh Pindut 05 yang berjudul Susuk Nyi Blorong. Menjadi anak yang bisa melihat dunia lain itu tidak mudah. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Dan cerita ini akan mengisahkan tentang perjuangan seorang anak untuk mengatasi rasa takutnya karena ia diberikan kekuatan untuk melihat hal-hal gaib. Jadi nggak usah bertele-tele, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengar. Putri adalah anak sematawayang keluarga Kuncoro. Seperti anak lainnya, Putri mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mereka hidup di kota dan berkecukupan, sampai suatu hari peristiwa itu terjadi dan mengubah seluruh hidup Putri. Terjadilah kecelakaan beruntun di sebuah jalan. Tampak seorang anak kecil menangis dan memanggil kedua orang tuanya. "Ibu, ayah, Putri takut. Bu, bangun bu." Isak Putri dan terus menangis. Sampai akhirnya ia kelelahan dan pingsan karena kehabisan darah. Gadis cilik itu segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan kedua orang tuanya tidak bisa diselamatkan lagi. Pihak kepolisian menelpon keluarga Putri yang lain. Untungnya ia masih mempunyai paman, adik dari ayahnya, Krishna namanya. Pamannya langsung datang ke rumah sakit tempat Putri dirawat. Dokter mengatakan bahwa Putri mengalami syok berat dan membuatnya koma. Entah mengapa ia seperti tak punya keinginan untuk bangun lagi. Akhirnya Putri hanya bisa terbaring di rumah sakit entah sampai kapan. Dan semua harta kedua orang tua Putri jatuh ke tangan paman dan bibinya. Sepuluh tahun kemudian, suatu pagi, tubuh Putri mengalami pergerakan. Suster yang tahu itu langsung memanggil dokter. Dokter datang dan memeriksanya. Seketika mata Putri terbuka dan melihat banyak orang sedang mengelilinginya. "Putri, apa kamu bisa mendengar saya?" tanya pria berjas putih yang biasa dipanggil dokter itu. Tapi Putri tak menyahut sama sekali. Pandangannya masih kosong. Dokter segera menelpon bibinya dan memberi kabar kalau Putri sudah siuman. "Iya dok, saya mengerti. Terima kasih ya dok, sudah menjaga Putri dengan baik selama ini." Ia menutup teleponnya dengan tatapan kecewa. "Siapa yang telepon ma?" tanya Dona sepupu Putri. "Ini dari rumah sakit. Si Putri sialan itu sudah bangun dari tidurnya," kata ibunya dengan nada jengkel. "Apa mah?" Dona setengah terkejut dan memuntahkan air yang ia minum. "Aduh ma, kenapa sekarang sih? Kenapa tuh anak gak mati aja sih?" kata Dona tanpa basa-basi. "Diam kamu Dona, jangan sampai papamu dengar. Dia bisa marah sama kamu," timpal ibunya. Iya mah, besok kita semua harus ke sana. Ingat Dona, kita harus baik-baikin Putri untuk sementara. Mengerti kamu?" tegas ibunya. "Iya, Dona ngerti," ucapnya seraya pergi meninggalkan wanita yang melahirkannya itu. Keesokan harinya, semua keluarga paman Putri datang. Bibinya melihat Putri duduk di ranjang. Ia pun mendekat. "Oh Putri, keponakanku sayang, kamu sudah bangun rupanya," tanya wanita yang dulu ia panggil tante itu. "Putri ingat aku kan? Ini aku Dona. Kita dulu sering main bareng waktu kecil," kata Dona. Putri hanya diam tak bereaksi sampai ia melihat sosok wanita dengan banyak darah di mukanya. Ia berdiri tepat di belakang bibinya. Putri langsung berteriak, "Pergi! Pergi kataku! Pergi!" Teriak Putri mengusir sosok wanita itu, tapi badannya masih sulit untuk digerakkan. Bibinya keheranan. "Putri, kenapa sayang?" Tapi Putri masih saja berteriak, sampai akhirnya dokter datang dan memberi obat penenang padanya. Dokter kemudian keluar dari kamar Putri. "Ada apa ini dok? Kenapa keponakan saya bertingkah seperti itu?" tanya Krishna paman Putri yang masih keheranan.
Mungkin karena ia tidur cukup lama sampai 10 tahun. Kondisinya masih belum stabil. Tapi kami akan terus memantaunya, ujar dokter itu. Di suatu malam, Putri merasa perutnya amat sakit. Ia melihat kamar mandi di ruang VIP-nya. Ternyata masih dalam perbaikan. Dan terpaksa dia harus pergi ke kamar mandi umum di luar. Ia berjalan menyusuri lorong yang sepi. Ia masuk dan duduk di WC untuk beberapa saat. Suasana saat itu sangat hening. Tapi mendadak terdengar suara seperti orang mencakar pintu. Dari satu pintu ke pintu yang lain. Putri merasa takut dan gemetaran. Dia menutup kedua telinganya. Lalu suara itu lenyap. Putri segera bergegas dan langsung membuka pintu kamar mandinya. Astagfirullah! Wanita itu kaget karena di depannya sudah ada perempuan cantik memakai baju seragam sekolah. Ia sedang memandang ke kaca dan tak bergerak sama sekali. Perlahan-lahan Putri melewati perempuan itu. Ia sempat melihat bahwa perempuan itu kehilangan satu matanya. Tanpa cuci tangan, Putri langsung pergi dan meninggalkan tempat itu. Ia pun berjalan di sebuah lorong yang tak berkunjung. Ia bingung kemana harus pergi. Putri yakin betul kamarnya tak jauh dari kamar mandi itu. Tapi ia tak bisa menemukan kamarnya lagi. Putri melihat seorang suster yang berdiri di pinggir kursi menghadap ke jendela. Sus, bisakah Anda membantu saya? Saya lupa di mana kamar 302, tanya Putri, tapi orang itu tak menyahut sama sekali. Suster, Putri masih memanggil dengan memutar badan wanita itu. Ia tercengang dan terkejut karena wajah wanita itu penuh belatung dan sangat mengerikan. Putri segera berlari sekencang-kencangnya dan akhirnya setelah lama berkeliling ia menemukan kamarnya. Ia segera masuk ke selimut dan bersembunyi di sana. Belum cukup sampai di situ, selimut Putri beberapa kali ditarik oleh seseorang. Ia penasaran dan melihat ke bawah ranjang. Sosok anak kecil botak yang bola matanya keluar sedang menatapnya. Putri berteriak-teriak meminta tolong dan memijat semua tombol yang ada di samping ranjang agar para suster datang ke kamarnya. Ia bersembunyi lagi di dalam selimut. Ia merasa keadaan sudah tenang, tak ada pergerakan sama sekali. Ia memberanikan diri keluar dari selimut. Tapi apa yang dia lihat? Sosok wanita yang berambut acak-acakan dan wajah yang rusak berdiri tepat di samping ranjang Putri. Sosok itu langsung mencekiknya. Tidak! Putri bangun dari tidurnya di pagi hari dan ternyata ia hanya bermimpi. Ia melihat ibunya sedang berdiri di samping ranjang. Bu, ibukah itu? Tanyanya sambil berteriak. Seorang suster yang mendengar Putri berteriak langsung datang menghampirinya. Mbak Putri. Halo mbak. Mbak sudah bangun, sahut suster itu. Tapi mendadak ibunya Putri berjalan menjauh dan tampak menghilang melewati tembok. Putri pun menangis. Ibu. Tangisan Putri memecah. Suster itu mencoba menenangkannya. Setelah Putri siuman, ia harus menjalani terapi di rumah sakit itu. Dan akhirnya perlahan Putri sudah bisa menggerakkan seluruh tubuhnya yang kaku karena koma. Beberapa minggu kemudian akhirnya Putri diperbolehkan pulang. Melihat kondisinya mulai membaik, mau tak mau keluarga Krishna harus membawanya pulang ke rumah. Di mobil, Putri hanya diam saja. Ia melihat orang-orang berjalan dari dalam kaca mobil. Jantungnya sempat berdetak kencang, lantaran yang ia lihat bukan hanya manusia biasa, tapi ada sebagian makhluk halus yang berjalan ke sana kemari. Sempat ada beberapa yang menatap Putri dengan tatapan tajam. Lalu dengan segera Putri mengambil kacamata hitam di tasnya dan memakainya, berharap ia tak melihat mereka lagi. Putri, kamu gak apa-apa kan? Kok gemeteran gini? Tanya Bagas, kakak kandung Dona. Gak apa-apa kok kak, mungkin karena belum pernah keluar dari rumah sakit jadi kayak gini. Udah tahu di dalam mobil, ngapain gaya-gaya pakai kacamata segala? Ucap Dona dengan ketus. Dona, bicara apa kamu? Yang sopan ya, kata ayahnya memarahi Dona. Udah om, emang Putri yang salah kok, sahut Putri melerai mereka. Apaan sih kamu Don? Kata Bagas melirik Dona.
Bagas dan Krishna memang sedari dulu selalu membela Putri. Mereka menyayangi Putri layaknya keluarga mereka sendiri. Akhirnya mereka sampai di rumah Putri. Putri turun dari mobil dan melepaskan kacamatanya. Astagfirullah! Putri kaget ketika melihat di lantai 2 ada sosok wanita berbaju putih sedang menatapnya. Kenapa Putri? Tanya Bagas cemas. Ia berbalik dan wanita itu sudah tidak ada lagi. Enggak apa-apa kak, mungkin aku kecapean aja, jawab Putri tak ingin membuat mereka khawatir. Ayo masuk semuanya, ajak Krishna. Ketika memasuki pintu rumah, Putri sudah disambut dengan beberapa orang. Mereka yang mengurus rumah itu selama ini. Ada juga tukang kebun, security sampai sopir mobil pribadi paman dan bibinya. Semua berkumpul menyambut Putri. Selamat datang kembali Nona Putri. Mereka mengucap salam dan membungkuk. Iya, berdiri ya semuanya, ucap Putri sambil tersipu malu. Seseorang dari mereka mendekat. Non, ini Mbok Inah. Non masih ingat tidak? Tanya wanita berambut sedikit putih itu. Putri samar-samar mengingat. Mbok Inah adalah orang yang menjaganya sewaktu kecil dulu. Ketika ia mulai ingat, ia pun memeluk beliau. Mbok, Putri kangen sama Mbok, sahutnya sambil berlinang air mata. Iya non, Mbok juga kangen, ujar wanita yang kesehariannya memakai baju adat Jawa itu. Sudah, cepat masuk semuanya, ujar bibinya mengakhiri acara sambutan itu. Putri, kamu masih ingat kamarmu kan yang di lantai 2? Om sengaja tidak merubah apapun, biar kamu mengingat masa kecilmu kembali. Mbok, anterin Putri ke atas ya, ujar Krishna. Iya tuan. Makasih ya om, sahut Putri sambil tersenyum. Krishna pun ikut tersenyum. Ayo non, Mbok anterin, ajak Mbok Inah. Iya Mbok, sahut seraya melangkah pergi. Putri dan Mbok Inah berjalan naik ke lantai atas. Dasar anak manja, udah kayak Tuan Putri aja, kata Dona mencibir. Kamu ya Don, bisa lebih sopan tidak? Kamu ingat, rumah ini punya siapa? Kalau bukan karena Putri, kita semua masih tinggal di kontrakan. Jadi mulai sekarang, kamu harus baik sama Putri, mengerti kamu? Ujar Krishna mengomeli anak perempuan itu. Iya pa, Dona tahu, sahut Dona sambil masuk ke kamar. Papa, kenapa terlalu keras sama Dona sih? Tanya Sylvie istrinya. Mama juga terlalu memanjakan Dona. Jadi seperti itu kan sikapnya? Ujar suaminya. Loh, kok jadi mama yang disalahin sih pa? Ujar Sylvie tak mau kalah. Udah, kenapa malah papa sama mama yang bertengkar? Sekarang Putri udah pulang ke rumah, bisa nggak jaga sikap kalian? Ujar Bagas melerai mereka lalu pergi ke kamarnya.